Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan kemarin kan gue udah bahas ini nih, headset adapter to Type C ya. Ini untuk HP yang nggak ada lubang jacknya gitu teman-teman. Jadi untuk yang suka pakai headset kabel ya pakai ini namanya adapter to Type C ya, adapter jack to Type C. Nah ini dia, ini jack headsetnya ke sini, jack 3,5 mili, lalu colokin ke HP, ke port Type C HP yang tempat chargernya tuh, kan nggak ada lubang jacknya ya. Nah temanya kalau video sebelumnya itu kan apa semuanya sama aja nih, adapter kayak gini nih, kualitas suaranya gitu kan, dengan harga yang bervariasi. Ini sekitar 50.000 yang charger ini. Nah di video ini gue mau ngelanjutin ya, tapi yang ini nih teman-teman, yang punya OLED ini harganya lebih murah, sekitar 35.000 nih itu. Oke. Nah gimana nih, apa hasilnya sama aja nih dengan charger ini gitu kan, kemarin udah bahas ya, jadi teman-teman bisa cek aja video sebelumnya gitu. Dan gue mau bahas ini nih, harganya lumayan beda kan, ini 35.000 itu 50.000 gitu. Nah gimana hasilnya nih, disimak aja terus yuk, dan jangan lupa subscribe, oke? Nah jadi ini spesifikasi dari lapaknya ya, adapter headset jack to Type C merek OLED ini harga 35.000. Nah deskripsinya begini, OLED by Oppo. Oh OLED tuh punya Oppo ya, gue baru tahu malahan. ATC1 audio converter teman-teman. Nah USB-C to aux 3,5 mm. Auxnya itu punya headset ya, headset kabel gitu. USB-C ya Type C HP tempat ngecasnya. Oke. Tuh hanya berfungsi untuk ponsel tanpa port aux. Jadi ini untuk HP yang nggak ada lubang jack headsetnya gitu loh. Tuh plug and play. Materialnya alloy braided untuk melindungi kabel dari kerusakan tanpa delay. Professional audio chip yang mampu, ideal for gaming. Spesifikasi ini panjang 10 cm, materialnya aluminium alloy braided, interface-nya Type C to 3,5 mm jack aux, built-in chip DAC support Hi-Fi. Oke. Nah, apa sih DAC itu ya? Kita belajar bareng ya. Gue juga mau tahu nih, karena di setiap perangkat begini, adapter begini, itu ada DAC gitu kan. Apa sih DAC itu? Nah, ini biar simpel aja ya, gue cari info di Google. Chip DAC adalah chip DAC digital to analog converter, adalah komponen elektronik yang mengubah data audio digital seperti MP3, FLAC, atau aliran data dari YouTube, Spotify menjadi sinyal analog yang dapat didengar manusia melalui speaker atau headphone. Jadi sebenarnya itu chip DAC itu bukan keunggulan ya kayaknya. Jadi seperti konektornya gitu, emang chipnya itu wajib ada biar suara itu nyambung dari jack ke Type C gitu. Digunakan dalam dongle DAC Type C. Nah tuh smartphone ya kan, untuk ponsel yang tidak memiliki jack audio. Jadi ya emang wajib ada ya, cuman itu penghubung aja gitu. Mungkin ada chip DAC tersendiri ya, tipe berapa yang bikin suaranya itu jadi lebih bagus gitu. Karena dongle atau converter adapter ini ya, yang dari jack ke Type C itu harganya banyak yang lebih mahal. Mungkin itu ada chip DAC khususnya ya. Oke, ini yang umumnya aja ya sebagai converter digital analog aja gitu loh. Jadi suaranya biar connect ke Type C dan bisa didengar, bisa ngebaca suara yang di HP ke headset gitu loh. Ya sorry sih kalau ada kata-kata yang salah ya. Gue juga sambil belajar, jadi silakan komentar aja nih kalau emang teman-teman lebih paham. Oke, balik ke sini nih teman-teman ya. Ini adalah OLED ATC1 tadi ya. Nah tuh OLED, bahannya hampir sama dengan kemarin charger. Di sininya metal ya kan. Ini warna gold plated tuh, lubang jacknya warna emas. Ini ada logo OLED-nya tuh, kayak gitu kan. Di sini kabelnya nylon braided, dan di port Type C-nya ada logo OLED-nya teman-teman gitu ya, lingkaran gitu logonya. Nah yang bedanya dari charger kemarin, ininya bawahnya nih, yang ini nih dia agak-agak karet teman-teman. Tuh agak-agak ngaret ya, jadi agak kesep. Kalau kemarin si charger itu kan plastik gitu. Nah ininya warna emas nih. Oke. Panjangnya 10 cm aja nih teman-teman. Gue lupa dusnya taruh mana sih ini ya. Ini udah lama sih
dipakainya. Kayak apakah hasilnya sama aja nih gitu kan, karena dari harga itu beda. Ini 35.000, si punya Essager ini itu 50.000 gitu kan. Kalau sama aja ya mending milih yang murah gitu kan sekalian ya. Oke, sekarang gue coba yuk. Nanti biasa kayak yang kemarin nyobanya, gue dulu dengerin, gue review dikit-dikit, lalu teman-teman denger nih pakai mic yang ada di HP yang buat ngerekam ini nih gitu loh. Tapi ya suaranya ya ala kadarnya ya, karena suara aslinya kan emang harus ditempelin di telinga gitu headsetnya. Kayak dan tetap pakai andalan gua nih, Kikaset AK6 Pro untuk ngetes ya. Jadi gua konekin dulu gitu tuh. Nah, ini udah sering dipakai jadi nggak begitu keras kayak kemarin si Essager ya, nyoloknya, nancepnya nih. Oke, yuk. Nah, sekarang gua konekin ke HP nih. Oke ya. Connect tuh, kelihatan kan? Ada logo headsetnya. Oke, gue coba yuk. Gue coba tes noise-nya dulu nih. Ada noise nggak kira-kira? Ini udah nempel ke kuping gue nih. Ada noise kecil sih, kecil banget malah. Ini masih samar-samar karena di gue ada suara juga sih. Kebetulan AK6 ini kedap banget ya. Ya lumayan kedap lah, nggak kedap banget. Jadi samar-samar sih noise-nya. Yuk, coba yuk. Volume segini ya. Ini bassnya lebih lembut loh. Karena treble-nya itu lebih ngurang ya, lebih berkurang dari si Essager ini. Tapi jedak-jeduknya bagus si Essager sini. Pokoknya bassnya lembut ini. Beneran. Detailnya tipis ya teman-teman ya. Lebih detail si Essager gitu loh. Tapi ini jadinya tipenya headsetnya tuh bass head gitu loh. Ternyata ada bedanya kan dari harga aja 35.000 ke 50.000. Nah, jadi lebih clear Essager ini gitu. Tapi kalau teman-teman yang suka bass ya ini bisa jadiin gitu. Tapi tergantung headsetnya juga ya. Tapi ini lebih lembut sih ini. Dep-depnya itu nggak terlalu nusuk gitu ya. Padahal volumenya tadi ada di atas setengah dikit tuh. Oke, sekarang giliran teman-teman yang denger nih. Nah, ini headsetnya gue tempel ke mikrofon HP yang lagi ngerekam ya. HP kebetulan mikrofonnya 2 nih. Jadi makanya bisa stereo gitu. Yang kanan gue tempel ke kanan, yang kiri gue tempel ke kiri, oke? Nah, itu tadi dia kualitas suara dari si Olight ini ya. Headset adapter to Type-C yang harga 35.000 nih. Ternyata ada bedanya kan dengan yang 50.000. Ini lebih lembut sih bassnya gitu, nggak terlalu dep. Detailnya juga agak kurang ya. Dan ada noise sedikit aja di awal-awal kondisi sepi gitu. Ada sedikit noise, cuman ya bassnya oke. Cuman lembut tuh, nggak dep-depnya itu nggak terlalu dalam gitu. Ya standar sih kalau kata gua gitu loh. Ternyata ada bedanya kan dengan yang 50.000 itu menurut gue ya. Tapi untuk lebih yakinnya ya dengerin sendiri gitu, biar ngerasain sendiri. Dan tadi di speknya ini nggak ada mikrofonnya nih, coba nanti gue cek lah pakai video short aja ya. Kalau siang-siang kayak kemarin tuh si Essager ini gue bikin video short untuk ngetes kualitas suara mikrofonnya. Nah, nanti ini juga begitu bakalan, oke? Oke, di subscribe nih, ntar gue kasih linknya, disematkan di komentar, sematkan video ini, oke? Jadi gitu aja teman-teman ya untuk review ya, mungkin sedikit lah. Maaf kalau ada salah kata nih soal pembahasannya nih teman-teman nih. Ya komen aja nggak apa-apa. Untuk yang lebih paham komen aja biar gue sama-sama belajar gitu loh. Ini adalah adapter headset to Type-C dari Olight gitu. Harga 35.000. Nanti gue sematkan aja ya untuk yang minat ya. Jadi ada bedanya ternyata, oke? Mungkin nanti ada satu lagi sih yang apa ya, mereknya lupa gua. Ada yang warna hijau tuh. Gue cari dulu soalnya nggak tahu kemana barangnya. Oke ya, jangan lupa subscribe loh teman-teman. Itu penting sih buat gua ya. Oke, see you, bye.